Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karena saya ingat satu ayat yang seringkali kita kutip di surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Garis bawahnya adalah alladzi barakna haulah. Bahwa salah satu tafsir mengatakan kalau kita hidup ingin berkah, maka kita harus berada atau mendekat di sekitar masjid. Alladzi barakna haulah. Ini ayat kalau tafsir secara tekstualnya adalah merujuk kepada Masjidil Aqsa. Alladzi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang Allah memberikan berkah haulahu di sekitar Masjidil Aqsa. Maksudnya Masjidil Aqsa itu di Palestina. Tapi kemudian ini lafadz yang yuradu biha al-umum. Bahwa walaupun secara redaksional itu merujuk kepada Masjidil Aqsa, tapi itu berlaku untuk seluruh umat Islam dan dimanapun berada. Oleh karena itu maka kita beruntung pada malam hari ini bisa rawuh, bisa istiqomah dalam rangka ta'alluman di tempat yang insya Allah barakna haulah. Di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah dan Allah sudah menjamin alladzi barakna haulah. Oleh karena itu maka mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini betul-betul menjadi berkah buat kita, berkah dalam kehidupan kita, berkah untuk keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, malam ini juga malam yang sakral, malam yang menjadikan Syahrul Ramadan menika menjadi bulan yang hebat, menjadi malam yang mulia. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak ada bulan lain yang kemudian disebut di Al-Quran. Syawal tidak ada. Kemudian Rajab tidak ada. Sya'ban tidak ada. Hanya Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran. Salah satu sebabnya adalah karena bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan ini menjadi mulia karena dalam bulan ini diturunkan yang bernama kitab suci yang bernama Al-Quran. Dari sini kemudian para mufassir mengatakan bahwa kalau kita pingin hebat, kalau kita pingin mulia, kalau kita pingin jaduk, pingin sakti, maka kita harus memasukkan Al-Quran dalam diri kita. Ini sudah menjadi rumus yang paten. Kalau hidup kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang mulia, maka kita harus mengikuti firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus menanamkan, menghayati dan mendarah dagingkan Al-Quran dalam diri kita. Bukan hanya sekedar al-mudarasah Al-Qur'aniyah, tapi kemudian bagaimana semua perilaku kita itu merujuk kepada Al-Quran. Maka insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang mulia, menjadi hidup yang hebat, dan menjadi hidup yang luar biasa. Nah oleh karena itu, karena malamnya malam yang hebat, tempatnya yang hebat, mengandung berkah, dan yang kita kaji juga kitab suci yang hebat, kitab suci yang menjadi mu'jizatun khalidah, menjadi mukjizat yang kekal selamanya. Wa ata'uhu mutajaddidah. Mukjizat yang kekal tetapi sajiannya mutajaddidah. Selalu kontekstual. Bayangkan Quran itu adalah teks kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu. Tetapi seluruh kejadian-kejadian yang di alam ini sampai akhir zaman itu tidak ada sesuatu pun yang ternafikan atau yang terlewat dari Al-Quran. Oleh karena itu maka tibyanan likulli syai', bahwa Quran itu adalah menjadi penjelas ke segala sesuatu. Dan insya Allah pada malam hari ini kita menjadi orang yang terpilih untuk memperingati malam yang bernama malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran.
di tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan yang rawuh pada hari ini dan yang menyaksikan melalui tayangan live streaming mudah-mudahan terkena oleh barokahnya Al-Quran, barokahnya Ramadan, dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah al-musyahiduna rahimakumullah. Kalau kita mengikuti pola keberagamaan atau cara beragama yang baik, kalau kita mau melaksanakan ajaran agama dengan baik, maka harus melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah iman. Kemudian yang kedua adalah al-fahmu. Kemudian yang ketiga al-islam wal ihsan. Lalu yang keempat mampu menangkap asror atau al-hikam. Yang pertama, bahwa kita melakukan atau melaksanakan ajaran Islam itu harus kita terima dengan berbasis kepada iman. Percaya bahwa itu memang adalah ajaran Allah, dan kalau Allah membimbing kita melalui ajaran itu, maka kita percaya bahwa ajaran itu adalah mesti mengandung maslahah, mengandung manfaat yang luar biasa kepada kehidupan kita. Pokoknya apapun perintah Allah dan larangan Allah, maka pasti kita yakin itu pasti mengandung manfaat, mengandung maslahah, dan menolak kepada mudarat. Ini saja. Walaupun nampaknya bahwa ajaran itu tidak masuk akal. Akal masih belum menggapainya. Tetapi jenengan ketika mendengar apapun tentang perintah Allah, yang pertama yang ditanamkan dalam diri kita adalah iman. At-tasdiq, membenarkan bahwa apapun yang terjadi kalau saya disuruh seperti ini, maka itu pasti adalah ada asror atau ada hikmah, ada maslahah, ada manfaat yang ada di dalamnya. Kalau sudah ada perasaan seperti ini, maka saya yakin bahwa seberat apapun perintah itu atau senikmat apapun larangan itu, kita siap secara mental untuk melaksanakannya. Jadi yang pertama, ketika kita menerima atau melaksanakan ajaran Allah, syariat Allah, maka yang perlu kita tanamkan adalah rasa iman itu. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya, begitu kita sudah beriman bahwa masuk akal atau tidak masuk akal, ajaran itu pasti untuk lima solehil ibad, untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan kita semua. Lalu yang kedua adalah al-fahmu, mencoba untuk memahami, mencoba untuk bagaimana seharusnya saya melakukannya. Misalkan disuruh untuk sholat, disuruh untuk haji, disuruh untuk zakat misalkan. Maka kemudian yang kedua adalah al-fahmu. Yang pertama zakat, puasa, maka pasti di dalamnya ada kandungan rahasia, ada maslahah, ada manfaat buat kita. Kemudian yang kedua al-fahmu. Kita mencoba untuk mencari tahu, mencari faham tentang bagaimana cara melaksanakannya dengan baik. Maka kemudian di sini penting untuk kita itu mudarasah Qur'aniyah. Ketika kita menerima Al-Qur'an dan kita terima bahwa Qur'an itu pasti mengandung maslahah buat kita. Kalau kata Gusmus, Quran itu sama dengan buku petunjuk. Buku petunjuk untuk kalau kita punya motor, maka pasti motor itu produsennya sudah menyediakan buku juknisnya. Buku petunjuk dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Kalau kita menggunakan motor itu sesuai dengan buku petunjuk, maka insya Allah motor itu akan awet. Sama dengan manusia. Allah menciptakan kita ini sudah dibarengi dengan petunjuk. Nah kalau kemudian kita mentaati petunjuk itu, maka insya Allah kita akan awet. Awet dalam arti kita pasti akan menerima atau akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang seringkali disampaikan oleh Gusmus, bahwa yang namanya Quran itu sama dengan buku petunjuk, untuk diumpamakan seperti sepeda motor yang kemudian pasti produsennya itu mengirimkan atau mencetak atau membarengi dengan buku petunjuk itu. Maka yang kedua adalah al-fahmu. Kita mencoba untuk memahami bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita itu sholat biar sah. Kemudian bagaimana cara kita zakat biar sah. Kemudian bagaimana cara puasa biar sah. Itu al-fahmu. Kemudian yang ketiga, al-islamu wal ihsan. Standar minimal itu adalah al-Islam.
melaksanakan apa yang kita yakini, melaksanakan apa yang menjadi syariat itu menjadi pekerjaan sehari-hari. Al-Islam itu standar minimalnya. Kemudian standar maksimalnya adalah al-ihsan, menambah dengan tambahan-tambahan. Kalau misalkan sholat, maka ditambah dengan al-mafruḍah wal masnunah atau al-mandubah. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya sholat wajib saja, tapi sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian ihsan itu adalah kita sanggup untuk melaksanakan ibadah itu ka'annaka anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa standar ihsan itu adalah kita beribadah atau kita melaksanakan seluruh ajaran Allah tidak secara formalistik. Tidak hanya sekedar menggugurkan syarat dan kewajiban saja. Tetapi kita beribadah, kita melaksanakan syariat itu adalah ka'annaka anta'budallaha ka'annaka tarahu. Seperti kita menyaksikan Allah, seperti kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tetapi jika kemudian kita enggak sanggup untuk seakan-akan melihat Allah, maka kita melaksanakannya dengan fa innahu yaraka. Bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Itu ihsan. Nah, ihsan itu sama dengan seperti ini. Kalau fikih mengatakan bahwa kewajiban zakat itu cuma 2,5%. Jadi kalau kita punya tijarah atau dagangan, kemudian sudah sampai 1 nisab, misalkan nisabnya adalah sama dengan nisabnya emas, misalkan 86 gram. Kemudian wajib minimal adalah 2,5, maka secara Islam atau secara fikih cukup kita mengeluarkan 2,5. Tapi kalau ihsan itu melebihi dari itu. Bahwa membayar zakat itu tidak cukup dengan 2,5. Tapi bisa 30%, bisa 10, bisa 40%, bisa 50%. Karena merasa malu, sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kok cuma sepetil, kok cuma 2,5. Maka bagi orang yang ihsan itu bukan sekedar 2,5, tapi bisa 10%, 20%, bahkan seperti Abu Bakar seluruh hartanya diberikan untuk fisabilillah. Itu ihsan. Nah, kemudian yang keempat adalah beribadah atau menjalankan syariat dengan mengetahui asrornya. Beribadah secara substansial. Beribadah tapi sambil kita memahami kandungan apa yang ada di balik ibadah itu. Bahwa puasa misalkan, puasa itu hanya sekedar minimalnya adalah imsak atau menahan saumul batni wal faraj, itu sudah sah. Itu puasanya orang yang Islam, kategori Islam. Jadi menahan diri agar al batnu wal farajnya tidak memakan atau tidak melaksanakan atau tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah, yang membatalkan puasa. Maka cukup dengan saumul batni wal faraj. Tapi kalau puasanya orang yang ihsan, itu adalah saumul jawarih. Tidak hanya sekedar al-imsak anil muftirat, tidak hanya sekedar menjaga al-batan wal faraj itu dari muftirat, tapi juga saumul jawarih. Menahan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga mata kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang sudah mulai naik daripada hanya muslim menjadi muhsin. Orang yang naik dari Islam kepada Islam hanya kepada ihsan. Kemudian ada puasa yang paling tinggi yaitu shaumul qalb. Tidak hanya menjaga menahan al-batan wal faraj atau juga tidak hanya menjaga al-jawarih, tapi menjaga hati agar tidak terdetak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya shaumul muhsin. Shaum yang naik level menjadi ihsan. Nah, dengan shaumul ihsan itu maka insya Allah rahasia-rahasia apa yang terkandung dalam puasa itu pasti akan kita bisa merasakannya. Misalkan bahwa sumu tasihu, bahwa puasalah kamu tasihu, maka kamu akan menjadi sehat. Kemudian biasanya kita itu sebelum puasa biasa bangun jam 7 misalkan.
Karena puasa ada sahur maka kita bangun jam 2:30. Lalu ada kebiasaan baru. Jadi sebetulnya puasa itu adalah menciptakan kebiasaan baru. Memotong kebiasaan lama untuk menjadi kebiasaan baru. Dan menurut ilmu psikologi bahwa 30 hari itu menjadi waktu minimal untuk membiasakan atau untuk menciptakan tradisi baru. Jadi kalau jenengan 30 hari berhasil untuk ngekang somul baten wal faraj wal somul jawareh wal somul qalb berhasil 30 hari, maka sejatinya untuk hari berikutnya, untuk bulan berikutnya itu sudah gampang. Karena apa? Karena menurut ilmu kejiwaan mengatakan bahwa minimal pembiasaan itu atau minimal untuk menciptakan kebiasaan baru itu adalah 30 hari. Kalau sudah 30 hari berhasil maka tentu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah biasa maka menjadi enteng. Nah oleh karena itu maka puasa sebetulnya dalam rangka untuk. Nah kalau orang sudah mampu menangkap kepada asrarus saum misalkan. Kepada al-hikam as-saumiyah. Maka sebetulnya dia sudah mencapai kepada level yang keempat. Yaitu melaksanakan syariat Allah dan dia mampu menangkap terhadap asrornya. Nah oleh karena itu sama dengan ketika kita menerima Al-Quran. Maka yang pertama yang harus kita tanamkan adalah al-iman. Percaya bahwa Al-Quran itu memang betul-betul mukjizat Allah. Betul-betul kalamullah yang diturunkan kepada manusia. Untuk memastikan bahwa manusia itu berada di rel yang benar. Dan kemudian manusia itu betul-betul dia mencapai kebahagiaan. Fitini wa dunya wal akhirah. Walaupun kadang-kadang ada banyak lafaz atau banyak teks yang kemudian kita nggak paham, tetapi yakinlah bahwa dalam Al-Quran itu pasti hudan la raiba fih hudan lil muttaqin, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjadi petunjuk. Oleh karena menjadi petunjuk, maka kitab Quran itu adalah bisa difahami. Gak mungkin jadi petunjuk kalau gak bisa difaham. Maka mukjizat Quran yang terbesar itu adalah dalam dimensi rasionalitasnya. Dalam dimensi bahwa apa yang menjadi ajaran Quran itu pasti makulul makna. Pasti dapat ditangkap oleh akal fikiran. Pasti dapat dimengerti dan dapat difahami oleh akal fikiran. Ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Yang bersifat hissiyah atau bersifat sementara. Misalkan mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat. Kemudian mukjizatnya Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Nah semua itu adalah mukjizat yang hissiyah dan sifatnya adalah sementara. Maka beruntunglah kita mempunyai Nabi Muhammad SAW yang diberi mukjizat yang makulul makna. Diberi mukjizat yang akliyah. Kita nggak bisa membayangkan seandainya kita itu ditinggali mukjizat yang hissiyah. Maka mungkin keimanan kita itu tidak akan langgeng. Karena apa? Karena kebiasaan daripada orang-orang yang ditinggali mukjizat hissiyah itu selalu menuntut. Mana lagi buktinya? Saya akan percaya kalau ada buktinya. Saya akan beriman kepada kamu kalau ada buktinya. Nah kemudian Nabi Muhammad hanya berumur 63 tahun. Lalu kemudian habis masa itu, andai kata mukjizat Nabi Muhammad itu hanya yang hissiyah, maka tentu kita akan menjadi orang yang seperti kaum-kaum sebelumnya. Ketika berpuluh-puluh tahun kemudian sudah ditinggal oleh nabinya, kemudian kembali kepada kesesatan itu. Maka Nabi Muhammad itu ditinggali atau meninggalkan mukjizat yang dari Allah berupa Al-Quran, dan Quran itu adalah mukjizat yang makulul makna. Seluruh isinya itu sesuai dengan hukum-hukum logika atau hukum-hukum nalar. Walaupun kemudian ada banyak lafaz atau teks atau ayat yang mungkin sekarang belum terbuka apa rahasianya, tapi yakinlah bahwa pada satu saat nanti perkembangan ilmu pengetahuan akan dapat untuk mengungkap rahasia-rahasianya. Seperti misalkan bahwa Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diceritakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
Itu kan mukjizat yang Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad yang mengalaminya. Dan pada saat itu tidak ada orang yang bisa mencerna. Kok ada perjalanan dari Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang mungkin ada sekian ribu kilometer. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha hanya ditempuh dalam satu malam. Pada saat itu akal pikiran manusia tidak bisa menjangkaunya. Tapi sekarang ternyata itu bisa terjelaskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana manusia dengan kemampuan berpikirnya mampu menciptakan pesawat supersonik misalkan. Pesawat yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. 1 detik bisa sampai 3.600 berapa ratus ribu kilometer. Maka ternyata kemudian dengan perkembangan teknologi ini manusia lalu ternyata memungkinkan dengan pesawat misalkan dari Jakarta, dari Kudus ke Jakarta yang semula mungkin ditempuh kalau jalan kaki atau jalan unta itu mungkin berhari-hari, tapi dengan pesawat ternyata kemudian bisa ditempuh dalam waktu 1 jam misalkan. Atau dengan perbandingan lain misalkan bahwa seperti seekor semut. Semut itu kalau ke Jakarta pasti membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, semut misalkan. Tetapi kalau semut itu ikut jas kita atau terikut kepada jas kita dan kita kemudian pergi ke Jakarta, maka tentu semut itu kemudian hanya butuh waktu 7 jam. Apalagi sekarang sudah musimnya tol. Maka yang semula semut itu ukurannya ke Jakarta adalah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, begitu ikut diisrokan diperjalankan oleh kita, maka kemudian semut itu dalam waktu 7 jam atau 1 jam kalau pesawat sudah sampai ke Jakarta. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa ada banyak ajaran Islam yang disampaikan di Al-Quran yang semula mungkin manusia tidak mampu menjangkaunya, tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, itu kemudian menjadi makulul makna. Oleh karena itu maka yang pertama kita harus beriman betul bahwa Al-Quran itu adalah mukjizatun khalidah, adalah mukjizat yang selamanya berlaku abadi, dan kalau kita melakukannya maka pasti jaminannya kita akan hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Kemudian yang kedua, al-fahmu, bahwa kalau kita sudah beriman kepada Quran, langkah yang kedua adalah kita mencoba untuk memahami apa yang ada pada Al-Quran. Maka forum seperti ini, Al-Mudarasah Al-Quraniyah, menjadi forum yang tepat. Darusan itu bukan hanya sekedar galapan untuk cepet-cepetan khatam. Bangga kalau misalkan 1 Ramadan ini bisa menghatamkan sekian juz. Mungkin darusan di musola-musola di masjid itu bangga kalau mungkin 1 bulan khatam selama atau sebanyak 4 atau 5 kali. Tapi yang sesungguhnya adalah seperti ini yang kita lakukan. Bahwa ada khatamannya tapi juga ada kajiannya. Maka saya sangat bangga dan salut dilakukan oleh Menara Kudus ini, bahwa tradisi darusan itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar qiraah, tapi tilawah. Tidak hanya sekedar membaca cepet-cepetan, tapi adalah tilawah. Tilawah itu apa? Membaca sambil mengangen-angen maknanya. Maka Al-Mudarasah Al-Quraniyah Al-Umumiyah 1 jam ada pengajian, ada membaca Qur'annya, kemudian 1 jam lagi untuk mengkaji. Itu adalah seperti ini dalam rangka al-fahmu. Bagaimana kemudian keimanan kita itu menjadi terbukti bahwa ternyata memang betul Quran itu seperti itu. Ini kita coba untuk kembali ke belakang. Ketika cara berislam atau cara beragamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang bergelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dan beliau menjadi bapak daripada agama-agama samawi. Karena Nabi Ibrahim itu melahirkan 2 orang putra, satunya Nabi Ishak yang kemudian melahirkan Bani Israel, yang kemudian punya nabi-nabi itu, kemudian satunya melahirkan Nabi Ismail, dan dari Nabi Ismail lah kemudian lahir Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Ibrahim itu cara beragamanya cara
beliau iman dulu kemudian al-fahmu, mencari tahu. Ketika beliau itu penasaran siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Maka dalam proses pencarian Tuhan itu ketika beliau melihat jalan di waktu malam, falamma janna alaihil lailu wa ra'a kaukaban. Beliau melihat bintang, maka kemudian beliau bilang bahwa hadza rabbi. Ini adalah Tuhanku. Karena sebelumnya beliau melihat cara beragamanya kaumnya itu adalah beragama yang sangat sama sekali nggak masuk akal. Bagaimana ada patung itu disembah dan patung itu dibuat, dicetak atau dibuat ya. Bahkan Azar, ayah beliau itu adalah orang yang profesinya sebagai pembuat patung. Dalam ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa, hei ayah, kok jenengan kok nggak masuk akal? Masa jenengan itu menyembah sesuatu yang jenengan ciptakan? Mestinya Tuhan itu kan maha dahsyat, maha luar biasa, pokoknya maha jos lah. Tapi kok jenengan bertuhan kepada sesuatu yang jenengan ciptakan sendiri? Maka kemudian beliau berangan-angan, ini kayaknya ada yang error dalam pikirannya kaumnya itu. Masa ada bertuhan kepada sesuatu yang diciptakan? Maka kemudian beliau jalan-jalan malam sambil mencari, sambil berpikir siapakah Tuhan yang sebenarnya. Maka ketika beliau malam ketemu sama yang namanya kaukaban, bintang itu, kemudian beliau bilang hadza rabbi. Karena apa? Karena indah, kemudian berada di tempat yang jauh, kemudian memberikan sinar, pokoknya indah lah begitu. Maka beliau kemudian mengatakan hadza rabbi. Tapi falamma afala, ketika bintang itu tenggelam, maka qala la uhibbul afilin. Saya salah, bukan ini Tuhan saya. Karena Tuhan itu tidak pernah lenyap, tidak akan pernah hilang. Ini kan sudah mulai ada logika yang main, bahwa manusia itu ya seharusnya menggunakan logika atau menggunakan akliyahnya, nalar pikirannya. Kalau misalkan Tuhan itu sebetulnya adalah zat yang maha kuasa, maha segala-galanya, kok kemudian diciptakan, mestinya merevisi terhadap keyakinan itu. Nah, kemudian ketika kaukaban itu kemudian afala atau tenggelam, lalu besok malamnya beliau ketemu sama yang namanya falamma ro'a al-qamara bazighon, ada muncul bulan, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini mungkin Tuhan saya karena lebih besar. Sinarnya lebih besar dan kemudian keindahannya juga lebih besar. Tapi falamma afala, ketika ternyata bulan itu juga mengalami tenggelam, maka beliau bilang bahwa ternyata aku salah juga menganggap bahwa bulan itu adalah Tuhan. Nah, kemudian besok paginya beliau ketemu sama yang namanya asy-syams. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Ketika beliau melihat bahwa ada sesuatu bentuknya besar kemudian bisa menerangi seluruh jagat raya ini dan muncul, maka inilah yang terakhir Tuhan saya. Tapi ketika syams atau matahari itu juga mengalami afalat, falamma afalat, maka inni bariun mimma tusyrikun, bahwa saya bebas atau tidak mau bertuhan kepada apa yang mereka samakan dengan Tuhan. Maka kemudian kesimpulannya beliau bahwa Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang hilang, bukan sesuatu yang fana, yang rusak, tapi maha segala-galanya. Ini kan salah satu langkah bahwa beragama itu setelah beriman, percaya, maka harus al-fahmu. Harus menggunakan nalar untuk membuktikan bahwa ajaran kita itu benar. Bahwa akidah kita itu benar. Bahwa kepercayaan kita itu benar. Itu kemudian kita kita bisa belajar daripada Nabi Ibrahim bahwa yang namanya iman itu harus ada proses untuk al-fahmu, proses untuk memahami. Lalu cerita yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim itu minta untuk bagaimana caranya Allah itu bisa menghidupkan kembali, menghidupkan kembali yang sudah mati. Maka kemudian Allah bilang, awalam tu'min, kamu kok minta bukti bagaimana cara aku bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Apakah kamu gak percaya bahwa aku bisa melakukannya atau kuasa untuk melakukannya? Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, qala bala walakil yatma'inna qalbi.
Saya percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan mampu untuk segala-galanya, termasuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Maka kemudian beliau disuruh untuk ada 4 arba'atan minat toiri, kemudian disembelih, kemudian dicacah-cacah, lalu masing-masing cacahan itu ditempatkan di masing-masing gunung. Maka kemudian dengan sekali panggil Allah bisa membangkitkan kembali. Nah, ini kan satu proses beragama, satu proses berkeyakinan yang kemudian harus mengalami al-fahmu. Harus mengalami al-fahmu. Kemudian setelah al-fahmu baru kemudian Islam kita itu betul-betul mantap. Sampai kepada ihsan. Dan kemudian kalau sudah kita sampai kepada ihsan, maka kemudian kita akan mampu untuk menangkap apa yang dibalik Al-Quran. Quran ini kitab yang semakin digali, semakin dibaca, semakin diangan-angan, sekali, 2 kali, terus menimbulkan satu penemuan-penemuan baru. Dikatakan bahwa ad-dirasah haulal Quran, mempelajari di seputar Al-Quran itu adalah kal ghauzi fil bahril amik bil jawahir. Bahwa mempelajari Quran itu sama dengan kita menyelam di sebuah lautan yang penuh dengan mutiara. Pada saat kita menyelam pertama, itu pasti menemukan mutiara. Kemudian kita menyelam kedua kalinya di tempat yang sama, pasti akan menemukan mutiara kembali. Ketiga, pasti akan menemukan mutiara lagi. Maka dari Quran itu kemudian muncul beribu-ribu ilmu pengetahuan. Baik al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama, atau al-ulum al-ijtimaiyah, ilmu-ilmu sosial, atau al-ulum ilmu-ilmu sains. Itu semua adalah bersumber dari Al-Quran. Walaupun Quran itu bukan ilmu pengetahuan, bukan kitab pengetahuan, tetapi seluruh penemuan-penemuan daripada para ilmuwan, para saintis itu pasti terkonfirmasi oleh Al-Quran. Tidak ada satupun penemuan-penemuan zaman modern yang kemudian tidak diafirmasi atau tidak diterima oleh Al-Quran. Maka betul katanya Az-Zarkashi tadi yang saya tadi sampaikan bahwa ad-dirasah haulal Quran, belajar tentang Al-Quran, mencoba untuk menggali kandungan Quran, itu seperti orang yang menyelam di sebuah lautan yang di dalamnya terdapat berbagai macam mutiara, dan berkali-kali kita menyelamnya, kita menemukan mutiara yang berbeda. Kita menemukan mutiara yang berbeda. Kalau kita saksikan sekarang ini betapa ilmu pengetahuan itu baik yang lahir langsung dari Al-Quran, ulumut tafsir, ilmu tentang tafsir, ilmu-ilmu tentang bahasa, ilmu-ilmu tentang usul fikih, ilmu tentang fikih, itu semuanya ya dari Al-Quran. Maka betapa dari 6.600 sekian ayat itu mampu melahirkan beribu-ribu ilmu pengetahuan. Dan masing-masing ilmu itu kemudian melahirkan beribu-ribu kitab, beribu-ribu buku yang ditelurkan atau yang dibuat, yang dikarang oleh para ulama atau para ilmuwan. Itu kalau bukan kitab yang hebat, saya pikir tidak akan bisa seperti itu. Kalau hanya kemudian kitab yang disusun oleh para ulama atau kitab yang hanya dibuat oleh Nabi Muhammad, maka tentu tidak akan seperti itu. Oleh karena tidak ada satu kitab pun yang ketika digali maka semakin memunculkan berbagai macam asror. Itu hanyalah Al-Quran. Maka Quran layak untuk kita kita gali terus. Kita layak mengatakan, kita mengakui secara beriman kepada Quran bahwa Quran adalah memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang Allah bilang dalam firman-Nya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Bahwa sebetulnya ada orang-orang yang skeptis, ada orang-orang yang meragukan terhadap Quran. Bukan hanya zaman dulu, bukan hanya kafir Quraisy yang mereka itu fi raibin atau skeptis ya. Skeptis itu berarti ragu terhadap Al-Quran. Tapi orang-orang zaman sekarang pun juga ada yang meragukan terhadap Al-Quran. Ada di barat itu namanya kaum orientalis. Orientalis itu kaum intelektual di negara barat yang kemudian dia mencurahkan perhatiannya untuk mengkaji Al-Quran. Jadi mereka bukan muslim, non muslim,
tapi belajar mengkaji tentang Al-Quran. Dan mereka saking mengkaji Quran itu kemudian bukan hanya hafal Quran, tapi hafal tafsirnya. Coba bayangkan, non-muslim dia hafal Quran, dia mengkaji Quran, karena mengkaji serius maka kemudian dia hafal duluan. Dan tidak hanya hafal ayatnya tapi hafal kepada seluruh tafsirnya. Kalau jenengan nanti punya rezeki ke Amerika misalkan, ke McGill University. Itu di situ dedengkotnya para orientalis. Dedengkotnya para kaum sarjana barat yang kemudian mengkaji Al-Quran. Nah mereka itu kemudian setiap hari mencurahkan tenaganya untuk menggali apa yang ada di Al-Quran. Tetapi motifnya satu. Motifnya adalah dalam rangka untuk mencari kelemahan Al-Quran. Membuktikan bahwa apakah betul Quran itu dari Allah. Dan apakah apa yang kita baca saat ini sama dengan yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Ataukah apa yang dibaca Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi mereka itu berangkat dari skeptisisme. Berangkat dari sebuah kecurigaan. Masa ada kitab yang kemudian dari waktu ke waktu sudah mengalami penyalinan tidak berubah sama sekali. Maka kemudian mereka menciptakan sebuah ilmu yang bernama filologi. Apa ilmu filologi itu? Ilmu yang mengkaji tentang naskah kuno. Filolog. Ini menjadi ilmu yang penting juga buat kita. Kalau kita ingin mengkaji naskah-naskah kuno misalkan, karya-karya para ulama-ulama dulu yang nggak pernah atau belum sempat diterbitkan, maka kita harus meminta bantuan kepada ilmu yang bernama filologi. Ilmu yang menelusuri tentang naskah-naskah kuno. Nah, salah satu rumus dalam ilmu filologi ini mengatakan bahwa kalau ada teks dan kalau ada naskah yang kemudian mengalami penyalinan, maka bisa dipastikan akan ada perubahan. Sebuah naskah kemudian disalin, maka pasti akan mengalami perubahan. Entah perubahan itu yang sifatnya disengaja, ataukah perubahan itu tak sengaja. Ini prinsip daripada rumus daripada ilmu filologi. Nah sekarang kita lihat bahwa Quran itu kitab atau naskah yang mengalami penyalinan beribu-ribu kali. Mulai sejak dari zaman Nabi Muhammad kemudian disatukan menjadi Mushaf Utsmani. Kemudian terus sampai sekarang pasti Quran itu kemudian mengalami penyalinan. Nah kalau merujuk kepada ilmu filologi maka rumusnya mengatakan bahwa Quran kalau mengalami penyalinan maka pasti ada perubahan. Itu menurut ilmu filologi. Ilmu yang menyatakan seperti itu. Tapi kemudian fakta membuktikan. Empiris membuktikan bahwa ternyata Quran itu sama sekali tidak satu titik pun berubah dari asalnya. Bahwa Quran itu sama sekali tidak ada yang berubah sama sekali walaupun dia mengalami penyalinan. Ini kalau tidak ada tangan invisible hand ya atau tangan di balik kekuasaan yang mampu mengaturnya, maka enggak mungkin. Kalau ini karangan manusia, kalau tidak inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa ada jaminan Allah itu menjaganya. Ada tangan di balik layar yang menjaganya, maka pasti terkena hukum filologi tadi itu. Bahwa ketika ada naskah yang kemudian mengalami penyalinan maka pasti akan mengalami perubahan. Dan fakta mereka mengakui, para orientalis mengakui bahwa Quran itu sama sekali tidak ada satu titik pun yang bergeser, tidak ada satu kalimat pun yang berubah, dan tidak ada satu kata pun yang berubah. Maka tentu ini bukan pekerjaan manusia. Ini tentu adalah pekerjaan zat yang maha luar biasa. Di balik layar yang memang wa inna lahu lahafizun. Nah oleh karena itu maka i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran itu adalah kholidah tadi itu. Allah membuktikan bahwa tidak usah isinya, tidak usah kandungan maknanya, tapi bendanya itu tidak pernah mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Nah oleh karena itu maka apa yang kita kaji malam ini saya berharap untuk menjadi kemantapan kita. Untuk semakin memantapkan bahwa kita itu harus menjadikan satu-satunya Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia sampai di akhirat maka rumusnya satu, harus ikut kepada seluruh ajaran yang ada pada Al-Quran. Karena betul-betul memang Allah menggaransi, Allah menjamin keaslian daripada Al-Quran. Dan Quran itu periwayatannya adalah kitabatan wa hifzon. Bukan hanya ditulis tapi dihafal.
Jadi Quran yang kita baca saat ini itu sama persis dengan yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Qul huwallahu ahad dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada satupun lafaz redaksi yang berubah dari mulut Jibril kepada Nabi Muhammad dengan apa yang kita baca saat ini. Maka seluruh ilmu yang dibuat oleh manusia untuk membuktikan bahwa Quran itu ada kelemahannya menjadi tertolak. Menjadi tertolak dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu maka hadirin sekalian, kita menjadi umat yang terpilih memiliki sebuah kitab yang tidak mengalami perubahan seperti Bible. Seperti kitab-kitab yang lain. Bible itu sudah bermacam versi. Sudah dari generasi ke generasi sudah mengalami perubahan. Hanya Quran yang kemudian tidak mengalami itu. Dan kita menjadi umat yang terpilih untuk memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka khairu ummah, kita menjadi umat yang terbaik. Dan kita harus bersyukur. Gimana cara mensyukurinya? Mensyukurinya adalah dengan cara kita semaksimal mungkin berusaha untuk sebaik mungkin. Bagaimana kemudian pikiran kita, tindak tanduk kita, pola pikir kita, pola hidup kita seluruhnya mengacu kepada Al-Quran. Tetapi tentu Quran yang kita jadikan sebagai acuan itu tentu harus melalui penjelasan para ulama. Jangan kemudian seperti orang yang berlagak sok tahu bahwa kita merujuk langsung pada Al-Quran. Karena untuk menafsiri Al-Quran itu pasti membutuhkan berbagai macam ilmu. Tidak sembarang orang kemudian bisa memahami Al-Quran. Karena apa? Karena Quran itu adalah memakai bahasa Arab. Dan tentu membutuhkan berbagai macam ilmu. Ulumul Quran saja ada 40 sekian. Ada yang mengatakan 80 cabang ilmu. Hanya ulumul Quran. Mulai dari rosemnya, bentuknya. Mulai dari cara membuat hurufnya. Mulai dari khotnya. Kemudian mulai dari membunyikan ilmu tajwidil Quran. Dan lain sebagainya. Maka Allah sekarang semakin membuktikan. Ketika di tengah-tengah kita menjamur yang namanya madrasah tahfidzul Quran. Bahwa wa inna lahu lahafidhun. Kalau dulu kita menyaksikan, kita melihat di desa kita mungkin ada 1-2 orang yang hafal Quran. Kalau sekarang sudah berpuluh-puluh anak yang hafal Quran. Di desa saya itu di Mejobo sudah ada 10 bahkan 20 orang yang hafal Quran. Saya pikir karena Kudus menjadi kiblat daripada tahfidzul Quran, maka tentu budaya Quran itu adalah budaya tahfidz sudah sangat luar biasa. Maka tentu inna lahu lahafidhun semakin menemukan titik, menemukan bukti bahwa Allah memang betul-betul menjaganya. Hadirin jamaah al-musyahiduna rahimakumullah. Maka dengan demikian Allah memprediksi. Walaupun Quran sudah menunjukkan kehebatannya, namun Allah itu sudah membuat satu klasifikasi. Membuat satu kelompok-kelompok daripada umat yang menerima Al-Quran. Dalam ayatnya mengatakan tsumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Bahwa kita selaku umat yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran itu ewah semono ada yang faminhum dzalimun nafsih. Menerima dan dia kategorinya adalah dzalimun nafsih. Orang yang menganiaya diri sendiri. Apa itu? Ya dia percaya bahwa Quran itu seperti itu. Bahwa ajaran Quran itu harus dilakukan. Tapi sementara pada saat yang sama dia melanggar. Jadi dia percaya bahwa Quran itu betul-betul menjadi mukjizat, menjadi hudan lil muttaqin. Tapi pada saat yang sama banyak pekerjaan, banyak perbuatannya yang bertentangan dengan Al-Quran. Ibadah rajin tapi maksiat jalan terus misalkan. Itu adalah salah satu contoh orang yang faminhum zalim nafsi. Orang yang sudah tahu, terbukti bahwa Quran itu menjadi petunjuk. Dan jika kita melakukannya pasti selamat. Ewa semono ada yang zalimun nafsi. Ya mungkin dia karena kalah dengan nafsunya. Sebetulnya mengakui beriman. Tapi lalu perbuatannya gak sesuai dengan keimanannya tadi itu. Lalu yang kedua, wa minhum muqtasid. Di tengah-tengah.
ia menerima, kemudian melaksanakannya, tapi melaksanakannya ini dipilih mana yang enak dan mana yang nggak enak, sesuai selera. Itu namanya faminhum muqtasid. Kalau ibadah misalkan puasa, mungkin puasanya lagi enak, lagi lagi dia itu enjoy, maka dia melakukan. Tapi begitu kebagian zakat, maka dia menghindar. Itu namanya faminhum muqtasid. Orang yang menerima Quran, kemudian mengamalkan ajarannya, tapi memilih-milih mana yang cocok, mana yang sesuai dengan dirinya, mana yang sesuai dengan kemauannya atau seleranya. Kemudian yang ketiga ada waminhum sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba untuk betul-betul melakukan seluruh ajarannya. Nah, oleh karena itu maka kita tinggal pilih apakah zalimun nafsi, bahwa kita sudah tahu bahwa Quran itu menjadi hudan, menjadi syifa lima fis sudur, obat yang tidak hanya ada secara fisik tapi ada dalam dalam batin. Sudah tahu semua, Furqan sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Apakah termasuk yang zalimun nafsi atau muqtasid atau yang sabiqun bil khairat? Maka tentu ketika kita sudah istiqomah untuk mengikuti mudarasah Qur'aniyah, kita sudah mengikuti dengan khusyuk qiraatul Qur'an, kemudian dilanjut dengan tilawatul Qur'an. Mudarasah ini untuk meningkatkan agar kita jangan sampai menjadi orang yang zalimun nafsi, menjadi orang yang ya percaya tapi apa yang dilarang kemudian dilanggar. Apa yang disuruh kemudian tidak dipenuhi. Itu namanya zalim nafsi. Untuk naik kepada tingkatan minimal muqtasid. Tapi kalau bisa jangan muqtasid. Memilih atau menyesuaikan selera. Kalau bisa kita sampai kepada sabiqun bil khairat. Maka dengan malam nuzul Quran ini, malam yang penuh berkah ini, malam yang pada malam yang sama yang namanya Nabi Muhammad dengan para sahabatnya menerima kemenangan pada saat perang Badar. Jadi ada 3 teori ya. Ada tentang turunnya Quran itu, ada yang inzal, ada yang tanzil. Bahwa Quran itu ketika diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya itu adalah inzal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwa sesungguhnya kami menurunkan Quran di sebuah malam yang mubarakah. Dan itu yang kemudian disebut dengan malam Lailatul Qadar yang menjadi misteri. Jadi itu turunnya dari Lauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya. Tapi kemudian yang kedua proses turunnya dari Sama'id Dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nazzalnahu tanzila. Itu yang kemudian turun pada malam 17 Ramadan. Nah, oleh karena itu jangan kemudian jenengan agak kabur manakah yang termasuk Lailatul Qadar dan manakah yang kita peringati pada malam nuzul Quran itu. Kalau Lailatul Qadar berarti turunnya Al-Quran dari Sama'id Dunya dari Lauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya, dari Allah kepada Sama'id Dunya secara sekaligus, jumlatan wahidah, secara sekaligus penuh satu Al-Quran itu. Dan kemudian kapan itu kita nggak bisa, tapi pastinya di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dari Sama'id Dunya ke Nabi Muhammad baru kemudian awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan yang kita peringati saat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya para pahlawan Badar. Kemudian kita dapat barokahnya puasa Ramadan sehingga hidup kita nanti semakin berkualitas, hidup kita semakin bertambah kebaikannya dan semakin bertambah barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sekedar kita mudarasah, tapi pasti bahwa tidak hanya sekedar itu saja tentang Al-Quran. Kajian tentang Quran itu tidak hanya setitik. Apa yang kita bahas tadi adalah hanya setitik saja. Ada banyak, ada lautan. Jadi bahrun la sahilalahu. Quran ini sama dengan lautan yang tak bertepi. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun. Jika seluruh dunia ini, seluruh pohon-pohonnya, ranting-rantingnya dibuat untuk pen. Kemudian air laut dikumpulkan jadi satu untuk menjadi tinta. Maka manafidat kalimatullah. Tidak akan pernah habis penjelasan atau keterangan untuk menggambarkan tentang kalimatullah atau Al-Quran itu. Bayangkan coba,
seluruh dunia, pohon-pohonnya, ranting-rantingnya menjadi pen. Kemudian tintanya terbuat dari laut. Untuk menulis rahasia Al-Quran itu manafidat kalimatullah, gak akan pernah habis. Selalu muncul, bahrun la sahilalahu. Nah oleh karena itu maka mudah-mudahan kita termasuk min ahlil Quran, min ahli hamalatil Quran. Sebagaimana para kiai kita, termasuk almarhum Kiai Haji Sya'roni Ahmadi yang sudah kapundhut kemarin. Jadi kita merasa sedih, merasa kehilangan yang luar biasa. Kita kehilangan seorang ulama yang tidak hanya alim tapi juga mufassir. Ulama yang tidak hanya hafal Quran tapi beliau juga mengetahui kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Maka kadang-kadang keahlian beliau sudah dikenal di berbagai belahan Nusantara. Jawa Timur seringkali beliau itu menjadi rujukan ketika menjelaskan tentang Al-Quran. Bahasanya kepinuk, kemudian bahasanya juga membumi, penjelasannya juga enak. Bahasa yang kemudian susah untuk difahami, beliau sampaikan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dicerna. Baik yang sifatnya ilmiah maupun yang sifatnya itu amalan-amalan untuk kehidupan. Entah itu rezeki, entah itu ekonomi dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ada generasi pengganti beliau yang akan meneruskan perjuangan terutama dalam membuktikan terhadap hikmah dan asrarul Quran. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kata yang tidak sesuai dengan apa yang jenengan ketahui atau banyak hal yang mungkin salah atau luput. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita bersama niat ta'alluman, sama-sama belajar dan saya berniat untuk ditashih atau kalau ada yang nyelempeng atau yang nyelewah kemudian dibenarkan oleh para hadirin sekalian atau para masyayikh sekalian. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi